Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menukilkan 2 atau 3 ayat dalam 1 atau 2 surat. Mudah-mudahan menjadi satu pengingat, satu peringatan, satu ulangan bagi kita untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama, surat Al-Hujurat, suratnya 49, ayatnya 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Ayat yang pertama dulu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Banyak yang hafal ini, bahkan satu surat kita diminta untuk menghafalkan waktu itu. Esensinya atau kekuatan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang Islam, dan lebih khusus lagi kita yang merasa jadi orang beriman. Karena tingkatannya lebih tinggi 1 derajat dibandingkan hanya orang Islam. Orang Islam kan kadang kita mengaku-ngaku atau tidak mengaku-ngaku pun dalam KTP-nya di situ dijelaskan, dituliskan agama Islam. Tapi di sini lebih spesifik lagi, orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti atau biasanya ada satu perintah atau satu larangan. Nah, di sini yang dijelaskan di sini satu perintah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Perintahnya apa? Kita semua tidak boleh mendahului apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Ini kalau kita renung-renungkan, ini luas. Kenapa dikatakan demikian? Al-Quran ini adalah kitab yang diberikan Allah kepada kita semua untuk menata, untuk menuntun, untuk menuju kebaikan dalam kita mengarungi hidup ini. Apa iya toh? Kadang kan seperti itu. Semua permasalahan, semua problem yang kita punya dalam Al-Quran itu ada, dan di situ ada solusinya. Apa iya toh? Nah, makanya kita diperintahkan, bukan hanya disunahkan, diperintahkan untuk belajar agama itu kan supaya kita mengerti ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini. Dijelaskan, jangan sampai kita mendahului. Kalau kita belum mengerti, ya kita berhenti dulu. Nah, yang masalah dunia adalah kita bareng-barengan satu rombongan ngeterke nganten ngarep dhewe adalah salah, kudune mengko nengen malah ngiwo. Nah, kalau masalah dunia kan iso dibaleni. Oh, ternyata nengen ya wis. Musyawarah rembukannya, ayo nengen. Seperti itu. Tapi kalau masalah agama tidak bisa. Kadang kita malah bergudul, ayo kudune nengen malahan kowe ngiwo iki karo piye? Masih bener ngiwo kok. Lah kok ngerti bener ngiwo? Lah sing kandha Mas kaya. Nah, ini kan satu perumpamaan, satu contoh yang kita hadapi di dunia ini. Lah wis kena-kena dijelaskan di situ, kudune iki nengen engko tekan gone, tekan swarga. Lah kowe malah ngiwo. Lah kowe ngerti lah Al-Qur'an ana. Salat witir kuwi 3 rakaat atau 1 rakaat atau ganjil. Ane kok malah mbok petil 2 rakaat, salam tambah 1 rakaat. Nah, ngertimu saka ngendi seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kalau 2 rakaat itu salat malam, terus 1 rakaatnya salat witir, bener malahan. Tapi kalau salat rakaatnya dipetil seperti itu tidak benar. Atau salatnya kayak salat maghrib, itu juga tidak benar. Orang yang tahiyat awalnya seperti itu. Makanya di sini saya katakan seperti awal tadi, kalau dalam ayat atau dalam surat Al-Matan ya ayyuhalladzina amanu, nah,
Nah, pasti terusannya itu suatu perintah atau suatu larangan. Ini perintah atau larangan juga bisa dikatakan larangan. Larangannya apa? Kowe aja ndisiki apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Nah, pada kalimat berikutnya dikatakan wattaqullah innallaha sami'un alim. Nah, kalau dikatakan kita sebagai bagian dari orang yang beriman, kita diingatkan kowe kabeh, kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Takwa kan kita semua sudah mengerti. Yang paling gampang kan menjalankan perintah semaksimal kita dan menjauhi dari larangan. Ini termasuk perintah ya. Bagaimana kita semaksimalnya kita untuk menjalankannya. Ini suatu larangan toh. Judi ki ora entuk toh ternyata. Ya, makan bangkai ayam itu ternyata tidak boleh toh. Ya, kalau sudah suatu larangan dan jelas-jelas itu ada, ya kenapa kita tetap saja melakukannya? Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Mbok delikno ning ngendi wae. Kita kadang mengumpamakan kan kaya semut ireng, bengi peteng dedet, nang dhuwur watu item, nang tengah laut sisan. Gusti Allah pasti pirsa. Allah pasti tahu. Satu ayat ini yang kita bisa mengambil pelajaran yang ada di dalamnya ini, kita dilarang untuk mendahului. Mendahului siapa? Mendahului Allah. Maksudnya mendahului Allah itu seperti apa? Kita belajar Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu seperti ini. Nah, kita tidak boleh mendahului. Kita belajar hadis. Oh, ternyata sunnahnya itu ternyata ada sunnahnya toh. Ya kita laksanakan. Sholat rawatib itu ternyata ada. Ya kita laksanakan. Sholat sunnah yang lain itu juga ada. Ya kita laksanakan. Nah, sholat yang saya katakan tadi, sholat witir, oh ternyata tidak ada dasarnya. Nah, kenapa kita tetap meneruskan? Itu ada ketika yang lain, oh ternyata ada sholat witir kayak sholat maghrib, ya kita jalankan. Kalau memang ada dasarnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada surat yang berikutnya, ini suratnya Toha, ada hubungannya dengan yang awal tadi, surat Al-Hujurat tadi, hubungannya dengan satu kebenaran. Toha 20, 123, 124. Qala fitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni udan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Kemudian yang 24-nya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati. Nah, yang 23-nya dulu. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepada petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau kita baca ayat dari sebelumnya, ini hubungannya dengan cerita Nabi Adam masuk taman atau masuk surga gitu. Tapi ini diambil yang bagian belakangnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudang faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, kita semua sedikit-sedikit sudah mengerti ceritanya atau jalan kisahnya Nabi Adam sama waktu itu iblis atau setan untuk semua kedua-duanya turun ke bumi. Nah, ini yang ditekankan sapa wong sing entuk petunjuk dari Gusti Allah, Allah SWT, maka kalau kita mengikuti, kita tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dalam hadis yang lainnya sudah dijelaskan, kita kalau berpegang teguh pada keduanya yang diwariskan kepada kita ini dari Nabi, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini memang bergandengan, saling melengkapi, berkaitan, arahnya kepada kita mendapatkan petunjuk itu tadi. Nah, dari mana yang dikatakan itu petunjuk? Nah, kita harus punya dasarnya. Nah, kita kan tidak bisa menutup-nutupi lagi dengan adanya teknologi ini. Nah, dikatakan seperti misalkan ngomongnya banyak sekali, panjang lebar, tapi tidak ada pijakannya, tidak ada dasarnya.
ngomongnya sedikit tapi ada dasarnya. Nah, kita pilih yang sedikit tapi ada dasarnya. Makanya bagaimanapun saya meyakini, kita meyakini semakin hari, semakin tahun, tambah abad, manusia itu akan ditunjukkan sing bener iki lho, dengan teknologi. Nah, kita sebetulnya kan sudah merasakan, sudah menikmati adanya teknologi internet, teknologi HP. Nah, kita bisa browsing yang masih muda-muda itu, boleh berdua main game wae. Nah, makanya kita memanfaatkan semaksimal kita dengan adanya internet itu. Nah, tidak ada lagi satu kebohongan di antara kita yang kita sembunyikan. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya sini jelaskan faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang pertama, kalau kita berpegang teguh kepada petunjuk Allah SWT, kita akan baik, kita tidak akan celaka, kita selamat. Kebalikannya, kalau kita berpaling, tidak mau mengikuti peringatanku Allah, nah kita akan menerima, kita akan dapat kehidupan yang sempit. Kadang kita yang ngeyel, nyatanya kayak ngono uripe ya makmur. Nyatanya kayak orang salat, orang-orang kafir itu ekonominya lancar. Nah, tapi ketahuilah, seandainya neng dunia kuwi ora diingatkan, itu ibaratnya kita itu di ujung, diulur-ulur gitu. Tapi kalau kita merasa menyadari, nah kita tentunya harus cepat-cepat untuk kembali kepada yang kuasa. Saya rasa 3 ayat ini dalam 2 surat mudah-mudahan jadi satu pengingat, peringatan kepada kita ini semua.